Wuhan dan kebohongan Cina. RRC tak bisa dipercaya. Maklum negara komunis menghalalkan segala cara, khususnya berbohong. Kasus novel coronavirus yang berbahaya bukan hanya untuk Cina, tetapi juga dunia, masih dibuatkan cerita yang tak jelas. Cina tidak akan mengaku ada kebocoran di pabrik biofarmasi atau laboratorium virologi. Cina tidak akan mengaku bahwa percobaan pembudidayaan virus corona itu hasil curian riset dari Kanada. Cina pun tidak akan mengakui bahwa jumlah korban 100 kali lipat dari yang diumumkan secara resmi. Dan sudah pasti, Cina tak membuka informasi bahwa jumlah Muslim di Wuhan cukup besar. Cina akan mengarang cerita logis tentang sebab virus corona adalah pasar ikan. Pasar yang nyatanya bukan hanya menjual ikan, tetapi katak, tikus, ular, buaya dan kelelawar. Makanan ekstrim yang dimakan oleh orang-orang radikal. Karantina adalah upaya kemestian. Akan tetapi, warga Cina sudah menyebar kemana-mana. Temuan virus made in China ini sudah lebih dari di 12 negara. Jonathan Reed, periset Inggris menduga dalam waktu dekat korban akan semakin signifikan. 10.000 meninggal dan 250.000 terjangkit. Jikapun ia penyebabnya adalah hewan ekstrim di atas, maka bisa dipahami kewajarannya dari sisi mengkonsumsi makanan yang tak wajar. Menurut agama tidak halalan thayyibah. Bukan saja soal menyembelih tanpa bismillah atau tegas keharamannya, akan tetapi memang berlebihan. Tidak normal bersensasi makan katak, ular, kalajengking, tikus ataupun kelelawar. Mengada-ada dan tentu mengandung penyakit. Soal bohong memang habitat komunisme. Menghalalkan segala cara demi tujuan tercapai. Soal virus corona, jika jujur akan membongkar borok Cina sendiri. Memang dunia kadung tidak simpati lagi pada keangkuhan pemerintahan Xi Jinping. Cina kini seolah menjadi musuh banyak negara. Imperiumnya dikhawatirkan. Henry malah menyebutkan bahwa Cina telah sukses dan telah menang melawan Amerika Serikat. Kini kita khawatir nasib Muslim Uighur di Xinjiang yang mungkin saja menjadi target penularan virus tersebut ketika mereka sedang dikurung di kamp-kamp reedukasi. Wabah ini bisa diarahkan untuk membunuh Muslim. Sementara para tahanan tidak bisa bergerak kemana-mana. Pemerintah Beijing sebagaimana biasa tentu siap dengan 1000 alasan kebohongannya. Pemerintah Indonesia kurang aktif melindungi warga negara di tengah maraknya virus corona. Ada 90-an mahasiswa Aceh berada di Wuhan, perlu pemantauan dan penanganan. Lalu ada ratusan turis Cina masuk ke Sumbar dan Batam. Rasanya didiamkan saja, bahkan di Sumbar disambut hangat oleh gubernur segala. Mereka menjadi potensi dan bahaya penyebaran. Presiden Jokowi harus mengambil kebijakan tegas memulangkan turis demi keamanan negeri. Negara lain saja telah menutup pintu bagi para pelancong dari Cina. Menyikapi virus corona, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah bertanggung jawab penuh melindungi warga negara Indonesia dari ancaman virus corona. Virus yang telah menewaskan banyak orang itu disinyalir telah menyebar ke beberapa negara, termasuk negara ASEAN. Atas dasar itu, ia meminta pemerintah Republik Indonesia
mendukung permintaan Ombudsman melarang warga Cina masuk Indonesia untuk sementara waktu. Apalagi sampai saat ini belum tersedia vaksin untuk jenis virus tersebut. Pemerintah Republik Indonesia penting segera melaksanakan keputusan Ombudsman Republik Indonesia melarang pekerja asal Cina dan wisatawan dari Cina masuk ke Indonesia, ujar dia Senin 27 Januari. Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia meminta pemerintah Indonesia mengeluarkan larangan sementara bagi pekerja dan wisatawan Cina masuk ke wilayah Republik Indonesia. Permintaan tersebut menyusul virus corona yang tengah menyebar di negeri tirai bambu itu. Sehubungan dengan munculnya virus corona, maka pemerintah Indonesia seharusnya segera mengeluarkan larangan masuk pekerja asal Cina, ucap Komisioner Ombudsman Laude Ida melalui keterangan resmi di Jakarta, Senin 27 Januari. Ombudsman juga meminta pemerintah melakukan pendataan ulang serta pemeriksaan kepada pekerja Cina yang sudah terlanjur ada di Indonesia. Pendataan itu penting untuk mencegah penularan virus corona ke tanah air. Dalam pandangan Laude, perlindungan terhadap nyawa warga negara Indonesia jauh lebih utama daripada membiarkan pekerja Cina dan turis Cina masuk ke Indonesia, meskipun atas nama investasi. Sebab virus mematikan itu sudah terbukti bersumber dari Cina. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban asasi untuk melindungi warganya dari bahaya kontaminasi dari virus yang kemungkinan dibawa oleh para pekerja atau para wisatawan Cina, tutur Laude. Para pekerja asal Cina, kata dia, hampir setiap hari masuk ke Indonesia, terkhusus ke Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.